Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yaitu dari Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami suka dan duka, ya, tertawa, menangis, kesulitan dan kelegaan dalam hidup ini. Artinya kita juga sering mengalami tantangan dan juga mengalami kemenangan. Tapi bersyukur bagi kita dalam Kristus. Karena apa? Karena dalam Kristus ada pengharapan. Ya, bila kita mengimani apa yang firman Tuhan katakan bagi kita, yaitu dari teks renungan kita ini yang mengatakan, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, ya, kebaikan. Maka ini adalah sesuatu hal yang harus kita renungkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita imani, kita yakini bahwa ketika Allah turut bekerja, maka itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, sering ya pikiran logika kita mengatakan, bagaimana ya ketika orang tua kita meninggal, ketika yang kita kasihi meninggalkan kita, ya artinya apakah itu mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita? Maka saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan ini yang jelas Tuhan Allah tidak mungkin berbuat salah. Maka segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi pada kita adalah hal yang mempunyai faedah, ya, meskipun di luar kesanggupan kita untuk mengerti. Tapi kita yakin dalam Dia kita sanggup melewati tantangan yang kita hadapi. Maka banyak hal yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pahami, yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari sekali lagi kami katakan, Allah tidak mungkin salah. Ya, Allah tidak mungkin berbuat salah. Maka segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu mempunyai faedah, walaupun ya di luar kesanggupan kita untuk mengerti. Maka saudara yang terkasih, inilah firman Tuhan yang meneguhkan hati kita bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Ya, kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk atau tidak menyenangkan, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa ubah mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita perlu belajar, ya, dan memahami cara Tuhan bekerja. Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya bebas dari masalah. Tapi Tuhan akan berjanji, Tuhan berjanji akan terus
memberikan kekuatan, memelihara, menolong orang yang percaya kepada Tuhan. Maka yakin dan percayalah, ya, seperti apa yang sering dikatakan, ya, tanpa melewati ombak dan gelombang tidak akan pernah dihasilkan nahkoda yang handal. Maka yakin dan percayalah, sering melalui pergumulan yang kita hadapi, disitulah kita tahu bagaimana kualitas iman kita. Maka yakin dan percaya, semakin sering kita mengalami tantangan pergumulan dalam kehidupan kita, maka disitulah akan terbentuk iman yang berkualitas. Maka saudara yang terkasih, mari kita harus yakini firman Tuhan ini. Namun harus kita ingat bahwa yang pertama, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Ya, bagi Allah proses lebih penting daripada jawaban doa kita. Seringkali kita mau mendapatkan segala sesuatu dengan instan, tapi Tuhan mau agar kita mengalami prosesnya. Maka sering kita mungkin kecewa, bahkan berhenti untuk berdoa. Karena apa? Seolah-olah doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena kita mau instan, di situ kita doakan, di situ kita minta, segala sesuatu pasti terjadi, dan itu yang kita inginkan. Memang betul, ya, segala sesuatu akan terjadi, tapi tepat pada waktu Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari kita harus tetap mengikuti proses, menjalani proses. Maka itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, ya, kita harus ingat bahwa yang pertama, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Baru yang kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberi yang terbaik kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja. Tuhan mau ada usaha yang harus kita lakukan. Maka saudara yang terkasih, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, setelah kita berdoa kepada Tuhan, kita kerjakan apa yang kita doakan. Baru kita doakan apa yang kita kerjakan. Itulah yang akan mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, yaitu kepada orang yang mengasihi Tuhan. Ya, ini juga harus kita ingat. Ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala situasi yang kita alami adalah ketika kita mengasihi Tuhan. Ya, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Ya, ketika walau banyak tantangan yang kita alami, apakah kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat semuanya izinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah, ya, suatu hal yang harus kita lakukan agar segala sesuatu mendatangkan kebaikan, yaitu ketika kita tetap mengasihi Tuhan. Karena pergumulan itu adalah tantangan bagi kita. Apakah kita mau setia kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita tanpa meninggalkan Tuhan? Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi banyak orang meninggalkan Tuhan karena pergumulan yang dia hadapi. Banyak orang mendukakan hati Tuhan, meminta kuasa dari yang lain di luar daripada Tuhan ketika ada pergumulan dalam kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, yang terpenting adalah kesetiaan untuk selalu datang kepada Tuhan. Kesetiaan untuk selalu datang berdoa kepada Tuhan, memohon, ya, kekuatan daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari teruslah kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun bagaimana situasi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Baru yang kedua, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, yaitu kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang tidak pernah goyah walaupun banyak tantangan. Dia tetap percaya dan tetap menjalani dengan iman, bukan menjauhkan diri dari Tuhan ataupun persekutuan, karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaannya menjadi suatu yang baik, karena dia yakin bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita tetap, ya,
hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, selalu hidup dalam persekutuan, selalu hidup di dalam iman kepada Tuhan. Maka dengan iman itulah kita menjalani kehidupan ini sehingga mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Jika masalah atau ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka saudara yang terkasih, mari seperti apa yang dikatakan di dalam Ayub ya, pasal 5 ayat 17 sampai ayat 18 dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tapi yang tangannya juga menyembuhkan pula. Maka ini saudara yang terkasih, mari, itu adalah merupakan proses dalam kehidupan kita. Itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita ketika kita tetap taat kepada Tuhan, mengimani bahwa segala sesuatu itu hanyalah proses mendatangkan kebaikan. Dan dikatakan juga di dalam ya Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat 5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka saudara yang terkasih, mari ya, dalam segala tantangan, pergumulan, kesengsaraan yang kita hadapi, maka tunjukkanlah ketekunan kita. Dan ketekunan itu akan menghasilkan pengharapan yang tidak akan mengecewakan, karena kita tahu sama siapa dan siapa yang kita harapkan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Maka saudara yang terkasih, ada 3 makna dari teks kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Yang pertama, kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Maka saudara yang terkasih, mari ya, walaupun pada awalnya kita mengalami kegagalan, walaupun pada awalnya kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, kalau kita itu imani adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Maka kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan hanya dengan rencana kita sendiri. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya Dia tidak menjanjikan suatu hal baik terjadi atas hidup kita. Maka saudara yang terkasih, mari ya, memang kehidupan orang percaya tidak terlepas daripada pergumulan. Tapi ingat, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan ketika kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, ya, kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang baik bagi anak-anak yang telah dipilihnya. Maka saudara yang terkasih, Tuhan merencanakan yang baik dalam hidup kita. Tuhan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun banyak hal-hal yang tidak baik yang kita hadapi dalam hidup ini, tapi kita yakin dan percaya itu hanyalah proses untuk mendatangkan yang baik yang telah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, karena itu hendaklah kita hidup untuk selalu mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita tetap mengasihi Tuhan walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka kita akan merendahkan diri kita dan hidup mengikuti kehendak Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhan akan menolong kita dan memberikan kekuatan baru sehingga kita mampu melaksanakan firman-Nya. Maka saudara yang terkasih, marilah, bukan karena kuatku aku sanggup menjalani kehidupan ini,
bukan karena kuatku aku dapat menerima apa yang aku inginkan dalam kehidupanku, tapi aku kuat karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku untuk menjalani apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan terus kita lakukan, karena di dalam Tuhan kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, karena Roh Allah akan menuntun, membimbing kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus berjalan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Keadaan apapun yang kita alami saat ini, ketahuilah ya bahwa Allah selalu turut bekerja di dalamnya. Dia selalu hadir untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Dia yang memegang dan merancang yang terbaik bagi kita. Maka saudara yang terkasih, mari apapun keadaan kita pada saat ini, ya ketahuilah bahwa Allah selalu turut bekerja di dalamnya. Dia selalu hadir untuk menyatakan kuasa-Nya. Maka mari kita rasakan kuasa Tuhan dengan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan selalu taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia senantiasa baik dan menyatakan kasih dan kebaikannya kepada kita. Maka saudara yang terkasih, mari, yang tidak ada yang salah yang perlu kita permasalahkan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka ketidakbaikan, ya, tantangan, pergumulan yang kita hadapi, ketika Tuhan bekerja di dalamnya, maka itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin berbuat salah. Ya, maka segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi pada diri kita adalah hal yang mempunyai faedah. Meskipun itu adalah di luar kesanggupan kita untuk mengerti, tapi di dalam Tuhan kita mampu melewati segala tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yakinilah Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup Anda, dalam hidup saya. Ya, yakinilah Tuhan selalu merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup Anda, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Bahkan saat Anda tidak dapat melihatnya, ya, walaupun mungkin saudara tidak dapat melihatnya sekarang, tapi yakinilah, ya, dalam segala proses tadi, ketika kita setia taat kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Guncangan hidup hanyalah sebuah proses yang dapat memunculkan kualitas hidup yang baik, sebab Allah turut bekerja di dalamnya. Maka saudara yang terkasih, yakinilah guncangan hidup itu hanyalah sebuah proses yang dapat menghasilkan, ya, memunculkan kualitas hidup yang baik. Ya, hidup kita akan makin berkualitas. Kita akan seperti padi, makin berisi, makin tunduk. Ya, makin dekat kepada Tuhan, makin banyak tantangan yang kita hadapi, makin tunduk kita di hadapan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, yakinilah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka apapun, ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetaplah di dalam Tuhan, sehingga segala sesuatu akan mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai dan menguatkan kita. Salam.